Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, saya izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Sini ada tabel yang terdiri dari jenis pembelajaran dan komponen refleksi. Jenis pembelajaran yaitu identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, masalah terpilih yang akan diselesaikan, eksplorasi alternatif solusi, dan menentukan solusi. Serta komponen refleksinya adalah kegiatan apa yang belum dilaksanakan, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, dan upaya apa yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi satu persatu masalah peserta didik, kemudian mengeksplor atau menemukan sebanyak-banyaknya penyebab masalah yang sudah teridentifikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan akar penyebab masalah dari beberapa penyebab masalah yang ada. Selanjutnya, menentukan permasalahan yang akan dipilih menjadi lebih spesifik. Dan selanjutnya lagi, mengeksplorasi alternatif solusi semua masalah yang teridentifikasi, karena pada awal identifikasi masalah hanya mengeksplor 2 masalah terpilih, padahal kemungkinan ada masalah lain yang saling berkaitan. Selanjutnya, menentukan solusi lanjutan atau alternatif apabila solusi satu yang dipilih belum bisa mengatasi masalah yang dihadapi pendidik. Selanjutnya, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Yaitu yang pertama mengidentifikasi secara garis besar beberapa masalah yang terjadi di kelas. Mengeksplorasi penyebab masalah yang sudah dikerucutkan menjadi 2 masalah dari hasil kajian literatur dan wawancara. Menggali lebih dalam dan menganalisis apa yang menjadi akar penyebab masalah. Selanjutnya, memilih masalah yang akan diselesaikan sesuai dengan kondisi masalah yang paling urgent atau yang penting untuk diselesaikan. Selanjutnya, menemukan alternatif solusi masalah dengan melakukan wawancara dengan teman sejawat, kepala sekolah, maupun dari kajian literatur, dan menemukan solusi masalah dengan melakukan wawancara dengan teman sejawat, kepala sekolah, maupun dari kajian literatur. Kemudian upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu melakukan identifikasi satu persatu terhadap masalah yang ada di kelas. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah dengan tepat, kemudian mencari sebanyak-banyaknya apa yang kira-kira bisa menjadi penyebab masalah tersebut. Kemudian, menentukan akar penyebab masalah yang akan diselesaikan, menentukan 2 masalah yang terpilih, dan akar penyebab masalahnya untuk diselesaikan. Selanjutnya, memilih alternatif solusi masalah sebanyak-banyaknya untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Menentukan solusi yang relevan yang akan digunakan untuk mengatasi masalah secara maksimal. Selanjutnya, upaya yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pendidik akan terus konsisten dalam upaya mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas, sehingga dapat menemukan akar penyebab masalah secara cepat dan tepat. Dengan komunikasi yang berkelanjutan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, diharapkan dapat menentukan penyebab masalah yang tepat dari semua permasalahan yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya, melakukan komunikasi berkelanjutan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, serta mencari kajian literatur yang sesuai dengan masalah yang teridentifikasi. Selanjutnya, melakukan diskusi dengan teman sejawat, kepala sekolah, ataupun ahli untuk memilih masalah yang tepat untuk diselesaikan. Melakukan diskusi dengan teman sejawat, kepala sekolah, maupun ahli untuk memilih masalah yang tepat untuk diselesaikan, mencari solusi alternatif yang paling tepat juga melalui kajian literatur ataupun berbagi forum di KKG. Yang
Selanjutnya melakukan diskusi dengan teman sejawat, kepala sekolah, ataupun ahli untuk memilih masalah yang tepat untuk diselesaikan, mencari solusi alternatif yang paling tepat juga melalui kajian literatur ataupun berbagi forum MIKA. Selanjutnya, tabel yang kedua, yaitu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Di sini ada langkah-langkah dan hasil. Yang pertama, yaitu berdasarkan hasil observasi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah wawancara bersama dengan guru dan kepala sekolah, observasi yang mendalam terkait masalah di kelas, dan mencari kajian literatur. Sehingga hasil dari langkah-langkah itu peserta didik pasif atau kurang aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu hasil belajar peserta didik yang rendah dalam pembelajaran IPS. Dan identifikasi masalahnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas, berdiskusi bersama guru dan kepala sekolah, mencari kajian literatur, serta hasilnya adalah peserta didik belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang bersemangat dalam proses pembelajaran, pendidik mengajar dengan metode yang kurang menarik, dan hasil belajar peserta didik masih rendah. Rumusan masalah di sini yang saya ambil adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 6, tema 3 subtema 1 tentang menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dan rencana aksi solusinya adalah menyiapkan rancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, serta meningkatkan lagi pengelolaan kelas yang menarik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan berdasarkan hasil observasi dapat ditarik kesimpulannya, pendidik belum memaksimalkan penggunaan metode dalam media pembelajaran yang menarik, belum maksimal untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya kedua yaitu sama dengan yang pertama, hanya pada rumusan masalahnya yaitu tentang pelajaran matematika, kesulitan dalam soal cerita. Di sini berdasarkan hasil identifikasinya, rencana aksinya yaitu menyiapkan rancangan pembelajaran dengan metode ceramah dan menyiapkan media pembelajaran berupa media benda asli atau konkret. Untuk selanjutnya yaitu tabel ketiga, yaitu instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara. Di sini ada dua, guru dan kepala sekolah, yang yaitu dimensinya terdiri dari 8 poin, yaitu pendidikan formal, pengalaman kerja, pengetahuan teknis, keterampilan teknis, motivasi, kerjasama, etika atau sopan santun, dan kemampuan komunikasi. Sini setelah poin tabel 3 ada juga tabel 4 yang berisi produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei pada guru dan kepala sekolah. Di sini ada tabel yang belum diisi karena nanti yang akan diisikan ketika pembelajaran, yang terdapat 12 poin, yaitu memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, berpakaian rapi dan sopan, tepat waktu, melakukan komunikasi dengan bahasa yang jelas sehingga materi tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti, memberikan penilaian yang objektif, memiliki kriteria dalam melaksanakan penilaian, menguasai materi pelajaran, melibatkan siswa dalam pembelajaran, merespon positif pertanyaan dan jawaban siswa, meninggalkan tugas bila berhalangan hadir, disiplin dalam pembelajaran, serta memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan. Dan untuk tabel yang terakhir yaitu instrumen artefak sesuai dengan yang diberikan tadi malam. Ini instrumennya nanti yang akan diisi saat pembelajaran, yaitu tentang berdiskusi, sehingga di sini sebagian dinilai yaitu komunikasi, kerjasama, sesuai dengan materi, dan santun. Demikianlah presentasi dari saya. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kembalikan kepada Bapak Agus sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.